warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. An'amna bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'mati hamlud da'wah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita banyak karunia-Nya yang tidak mampu kita hitung satu persatu nikmat-Nya, terutama nikmat yang patut kita syukuri, yakni nikmat dalam beriman kepadanya, kemudian nikmat dalam Islam. Tak lupa pula kita haturkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok suri tauladan bagi kita semua, yang wabil khusus sebagai orang-orang yang mengakui bahwa Rasul adalah utusan Allah. Ya, jadi di sini sebelum kita masuk pada sisi acara Beda Kafa, marilah kita buka dengan membaca ulumul Quran dan juga doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi saya sebelum kita masuk pada sisi acara berikutnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pertama, pembukaan yang baru saja kita lewati, kemudian pembacaan tilawah Al-Quran, yang ketiga, sesi penyampaian dari moderator, kemudian diskusi, yang terakhir adalah penutup. Ya, jadi saya ke akhwat yang sudah diberikan amanah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Ya, kepada akhwat yang sudah ditunjuk, Ana persilahkan. Iya, afwan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wa zakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء
ghafurur rahim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, dan menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 21-24. Saya kembalikan ke moderator. Ya, jazakillah khairan katsiran kepada Kak Nurliani Tomia atas bacaan ayat Al-Qur'annya. Semoga Allah membalas kebaikannya anti. Ya, jadi tanpa membuang-buang waktu lagi untuk mengefisien waktu, saya persilahkan kepada Kakak moderator untuk menyampaikan buletin dakwah kafah. Kepada Kak moderator yang sudah ditunjuk, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apakah teman-teman mendengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah, syukur jelas. Oh, Iya, dengar. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, langsung saja saya akan membacakan isi dari buletin kafah yang bakalan kita bedah malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah buruknya alhamdulillah. aku ini sebagai pemimpin jika aku memakan bagian yang baik lalu aku memberi rakyat makanan sisanya. Hadis riwayat dari Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubra. Begitulah kalimat yang pernah terucap dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin negara Islam atau khilafah. Assalamualaikum, gimana jaringannya? Suaranya bahwa aku melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada masa kekhilafahannya biasa memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya, teladan di masa susah. Pada masa kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi paceklik. Pada saat itu daerah Hijaz benar-benar kering kerontang.
penduduk pedesaan banyak yang mengungsi ke Madinah. Mereka tidak lagi memiliki bahan makanan sedikit pun. Mereka segera melaporkan nasib mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar radhiyallahu anhu cepat tanggap. Beliau segera menindaklanjuti laporan ini. Beliau segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal hingga gudang makanan dan kas Baitul Mal menjadi kosong. Beliau pun memaksakan susu maupun makanan enak lainnya yang dapat membuat gemuk hingga musim paceklik ini berlalu. Jika sebelumnya selalu dihidangkan roti, lemak, dan susu, pada masa paceklik ini, beliau hanya makan minyak dan cuka. Beliau hanya mengisap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut. Akibatnya, menjadi kurus. Banyak yang khawatir beliau akan jatuh sakit dan lemah. Kondisi ini berlangsung selama 9 bulan. Khalifah Umar radhiyallahu anhu selalu mengontrol rakyatnya di Madinah pada masa paceklik ini. Menyaksikan kondisi rakyatnya makin menderita, beliau mengirim surat kepada gubernurnya di Irak, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang isinya, bantulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hampir binasa. Radhiyallahu anhu, kedua gubernur ini segera mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar, terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Nah, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pun pernah datang ke Madinah membawa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi makanan. Khalifah Umar radhiyallahu anhu segera memerintahkan dia untuk membagi-bagikan makanan tersebut di perkampungan sekitar Madinah. Pada masa paceklik ini, Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah keluar bersama Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan sholat istisqa atau meminta hujan. Usai sholat, Khalifah Umar radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, sungguh jika kami ditimpa kekeringan sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kami meminta kepadamu melalui nabi kami, sekarang kami meminta kepadamu melalui paman nabi kami." Hadis riwayat At-Tabrani. Tidak lama setelah itu, masa paceklik berakhir, keadaan berubah kembali menjadi normal sebagai yang mengungsi bisa pulang kembali ke rumah mereka. Demikianlah Khalifah Umar radhiyallahu anhu berhasil melewati masa-masa kritis itu dengan bijaksana. Beliau mampu menyelamatkan rakyatnya dari musibah kekeringan dan kondisi sulit itu melalui kebijakan yang tepat. Keteladanan Khalifah Umar radhiyallahu anhu hanyalah satu dari sekian banyak keteladanan para pemimpin Islam sepanjang kekhilafahan Islam. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti Khalifah Umar, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan banyak lagi pemimpin Islam lainnya. Ironi pemimpin masa kini. Lalu bagaimana dengan para pemimpin dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini? Adakah di antara mereka yang berusaha meneladani Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu bahwa pemimpin mereka mirip dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Faktanya tentu jauh panggang dari api. Nah, di negeri ini selama pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun berjalan, kehidupan mayoritas rakyat benar-benar terpuruk. Banyak rakyat menjerit karena kehilangan ladang penghidupan, PHK massal di mana-mana, pengangguran semakin banyak, angka kemiskinan makin mengalami kesulitan sekadar untuk bertahan hidup. Ironisnya, saat yang sama, selama pandemi, para pejabat malah makin kaya raya, pundi-pundi rekeningnya mendadak banyak yang bertambah. Bahkan ada menteri yang baru. Jumlah pejabat negara lainnya juga mengalami kenaikan jumlah harta kekayaan selama pandemi COVID-19 berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jumlah itu diketahui berdasarkan data yang diakses dari kompas.com dalam situs web LKPK
kpn.kpk.go.k. Peningkatan kekayaan selama pandemi juga dialami oleh kepala negara. Demikian sebagaimana dilansir oleh banyak media baru-baru ini. Pertanyaannya, dari mana sumber kenaikan harta mereka? Yang pasti bukan dari kenaikan gaji atau tunjangan mereka. Andai pun ada kenaikan gaji dan tunjangan mereka, tentu tidak bertanya-tanya bagaimana mungkin ada menteri yang baru 9 bulan sekitar 10 miliar atau lebih dari 1 miliar per bulan. Karena itu boleh jadi pertambahan kekayaan tersebut karena pertama, berasal dari sumber pendapatan lain di luar gaji dan tunjangan mereka sebagai pejabat, sebagaimana yang diketahui banyak pejabat di negeri ini yang juga sekaligus pengusaha. Misalnya ada menteri yang memiliki puluhan perusahaan, di antaranya perusahaan tambang batu bara, meski tidak ada larangan seorang pejabat sekaligus pengusaha, jelas di sana ada harta kekayaan mereka bersumber dari yang tidak halal, seperti hadiah atau fee dari para pengusaha atau kelompok oligarki tersebut. Nah, sebagaimana kompensasi dari kebijakan penguasa yang mendukung bisnis mereka, suap menyuksi para pejabat penyelenggara pada masa pandemi bukannya surut, malah makin gila-gilaan, salah satunya korupsi triliun rupiah uang bansos. Melihat fakta ini, rasanya sulit bagi siapapun untuk menemukan pemimpin yang baik di dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini. Kalaupun ada, jumlahnya hanya segelintir orang. Sebabnya mereka yang akan memegang tampuk kekuasaan sudah dipastikan berada di bawah kendali para cukong yang dulu mensupport mereka dengan banyak yang gelontoran dana pada musim pemilihan. Mereka tentu akan lebih loyal pada para pemodal mereka daripada rakyat mereka. Karena itu jangan heran jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati sekalipun banyaknya pada musim pandemi saat ini. Mereka lebih memilih memperkaya diri dengan kolegannya atau oligarki daripada peduli kepada rakyat mereka sendiri. Kekuasaan adalah amanah. Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan penegak sistem pemerintahan Islam atau khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah untuk mensejahterakan rakyat. Seorang waliul amri atau pemimpin dibebani amanah. Di antaranya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan yang dia ambil. Peran dan tanggung jawab waliul amri atau pemimpin tadi dalam masalah ini jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah kepemimpinannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal imahul a'zamul ladzi 'alan nasi ra'i wa huwa mas'ulu an ra'iyati." Yang artinya, kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, amanah penguasa seperti dalam hadis di atas adalah memelihara urusan-urusan rakyat atau riayah syu'un ar-ra'ayah. Nah, riayah itu dilakukan dengan siasa atau namanya politik yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, riayah atau siasa yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin yang amanah. Amanah akan menunaikan tugas riayah, yakni memelihara semua urusan rakyatnya seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok atau sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negaranya, menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara cuma-cuma, serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman. Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya, sebabnya syaidul al-qaumi qadimuhum atau pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat
Abu Nuaim. Kemudian Rasulullah SAW banyak memperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Pemimpin yang bodoh atau imaratu as-sufaha, yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasul dan tidak mengikuti sunnah beliau. Hadis riwayat Ahmad. Penguasa al-hutamah, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Dari hadis riwayat Muslim. Penguasa yang menipu atau ghashim menipu rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sayangnya sistem sekuler saat ini justru banyak melahirkan para pemimpin yang banyak dicela oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis-hadis di atas. Alhasil, sistem sekuler yang nyata-nyata rusak dan melahirkan banyak pemimpin rusak sudah saatnya dicampakkan dan ditinggalkan. Saatnya diganti dengan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariah Islam secara kafah. Nah, baik Sister Filasian, hikmah dari buletin kafah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'u al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Yang artinya, andai kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini serta semuanya yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Terjemahan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan dari isi buletin dakwah kafah ini. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada saudari moderator. Tafadholi muskuran. Masya Allah. Jazakillah Kak yang sudah membaca buletin keteladanan pemimpin di masa sulit. Masya Allah, dari isi buletinnya, sebelum Ana mau tanya-tanya ke peserta yang sudah join malam ini, judul diskusi kita pada malam ini adalah keteladanan pemimpin di masa yang sulit. Nah, dalam masa pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini, tentu kita sebagai umat membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa berupaya untuk mencari solusi sehingga kita bisa sama-sama keluar dari musibah dan keadaan yang seperti ini. Nah, kemudian isi buletin kafah tadi bahwa apa yang terjadi pada masa sekarang ini itu pernah terjadi juga di masa Nabi dan Rasul. Misalnya di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau beserta umat muslim pada saat itu pernah mengalami masa yang sulit. Nah, di sini bagaimana kita mengaitkannya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, bagaimana kemudian pemimpin kita apakah mampu, apakah bisa untuk meneladani tokoh Nabi dan Rasul masa lalu sehingga bisa keluar dari kondisi yang sulit seperti ini, ataukah belum mendapatkan solusi terbaik di balik permasalahan ini. Nah, sekarang Ana mau tanya-tanya kepada peserta, pada Sister Villa sekalian, untuk bagaimana kita bisa berdiskusi dalam judul keteladanan pemimpin di masa yang sulit ini. Nah, Afwan, sebelumnya tadi penjelasannya kalau kurang jelas, mohon maaf karena terkendala jaringan. Mungkin teman-teman bisa baca buletin yang sudah dibagikan.
kepada Uhti Zahira nih, Ana mau bertanya. Halo apakah mendengar suaranya Masih dengar, alhamdulillah. Alhamdulillah suaranya jelas. Baik sekali. Begini Ana mau tanyakan itu, bagaimana tanggapan Uhti mengenai kepemimpinan kita saat ini? Bagaimana kira-kira dalam masa pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, apakah pemimpin kita ini sudah mampu atau belum dalam mengendalikan atau berusaha untuk mencari solusi di kondisi umat saat ini? Mohon pendapatnya. Insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tanggapan Ana mengenai kondisi saat ini, kepemimpinan saat ini, ya jadi kalau mau baca di dalam isi buletin itu kan menceritakan bagaimana Khalifah Umar itu mengurus masyarakat yang dibawa kepemimpinannya. Posisinya kan Khalifah Umar itu pengganti Rasul di Madinah kan, setelah Rasul wafat, Abu Bakar wafat, tonggak kepemimpinan itu ke Umar bin Khattab. Nah, kalau lihat di sana, Masya Allah, luar biasa. Jadi kagum. Kagum karena memang kondisi yang pernah dijalankan oleh Khalifah Umar itu hampir bisa dibilang itu tidak ada pada hari ini, walaupun ada yang mengklaim bahwa pemimpin-pemimpin hari ini kepemimpinannya itu mirip-mirip Umar bin Khattab. Jadi memang agak menggelikan sih sebenarnya, karena kita lihat masalah kan di mana-mana. Ana bisa ambil salah satu contoh pada kasus guru-guru honorer. Jadi guru-guru honorer itu untuk gaji termasuk Ibu Ana itu kan honor di salah satu sekolah. Beliau itu sebagai TU. Nah, hampir 5 bulan lebih itu beliau tidak digaji dan setiap harinya itu melakukan aktivitas ke sekolah, mengurus kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Nah, di situ tidak mendapat gaji. Nah, bisa kita lihat atau perbandingannya bagaimana ketika Khalifah Umar itu ada, kemudian kepemimpinan hari ini di bawah pemerintahan kita lah Pak Jokowi dan rekan-rekannya. Gitu. Nanti bisa disimpulkan lah, maksudnya bagaimana ketika melihat ketidakadilan itu kan, kepemimpinan yang berlepas tangan untuk mengurus masyarakat. Nah, Ana ambil contoh yang tadi, satu contoh itu saja. Nanti bisa teman-teman bisa simpulkan lah bagaimana kondisi kepemimpinan kita hari ini. Baik, Kak. Baik, Uhti. Masya Allah untuk tanggapannya. Ana setuju dengan Uhti Zahira atas pendapatnya. Bahwasanya kalau mau dibandingkan itu berbeda sekali ya, berbeda dengan masa khalifah di zaman dulu, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab sangat antusias, bahkan dalam menanggapi hal tersebut itu beliau langsung membagi-bagikan makanan dan langsung memfungsikan semua uang yang ada di Baitul Mal. Bahkan beliau sampai tidak makan demi rakyatnya, demi kepentingan rakyatnya. Masya Allah, pemimpin yang sungguh sangat kita rindukan. Kalau boleh dibilang seperti itu. Baik penyampaiannya. Ana mau lanjut bertanya lagi kepada Sister Villa sekalian. Semoga di sini kita bisa sama-sama bertukar pikiran tentang kondisi kita hari ini.
kepada Ukhti Kakak Ica. Assalamualaikum Ukhti. Apakah mendengar suara saya, Tadi putus, Kak. Sempat putus. Masya Allah. Ya Afwan, Ukhti. Untuk Ukhti Kakak Ica, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, alhamdulillah masih bisa dengar. Alhamdulillah. Begini, Ukhti, Ana mau bertanya, saling bertukar pendapat atau memberikan tanggapan. Bagaimana nih, Ukhti, dampak atau akibat yang bisa ditimbulkan kalau kalau sekarang ini pemimpin kita itu tidak lagi mementingkan kondisi rakyatnya. Bagaimana nih, Ukhti, tanggapan dari Kakak Ica mengenai hal itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berikan kesempatan untuk Ana menyampaikan. Menurut Ana sih, ya kata sebagian orang ya, sebagian masyarakat itu mengatakan bahwa kepemimpinan kita sudah benar kayak gitu. Karena kalau kita lihat di sini mereka menyampaikan bahwa kita dapat bansos, kita dapat PKH dan lain sebagainya, bahwa mereka mengatakan bahwa presiden itu sudah adil, sudah memberikan kita makan, sudah memberikan kita dana. Tapi kalau kita sebagai muslim yang memang benar-benar bisa melihat dengan mata hati kita sendiri bahwa yang sebenarnya itu tidak adil karena tidak merata. Bahkan ada orang yang mati bunuh diri gara-gara kelaparan, kan seperti itu. Terus kalau pemimpin yang dulu kan tidak, masa kepemimpinan Umar bin Khattab saja itu dia pergi melihat kondisi rakyatnya seperti apa. Nah, di situ dia lihat ternyata rakyatnya ada yang tidak makan. Sampai-sampai dia sendiri ya takut sama apa yang dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat umatnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat pemimpin sekarang, kalau untuk kita sih pribadi atau untuk kita teman-teman yang lagi memperjuangkan Islam ini, atau sekarang masyarakat awam pun mereka menganggap bahwa pemimpin kita ini memang sudah tidak adil. Contoh saja, yang tadi Zahirah bilang bahwa guru honorer, kalau saya beda. Kalau kita lihat saja, sekarang adalah COVID. Nah, sekarang kita mau jalan di mana-mana harus ada surat vaksin. Nah, itu salah satunya memaksa kehendak orang lain untuk harus suntik vaksin. Sementara orang tersebut bilang bahwa diri kita masih sehat. Dan ternyata ada vaksin-vaksin yang memang tidak wajar dan tidak bisa masuk ke tubuh kita. Karena kita tidak tahu tubuh kita ada apa di dalam tubuh kita sehingga bisa terjadi penyakit seperti itu. Ya, jadi kesimpulan saya bahwa pemimpin kita tidak adil karena dia memaksa kehendak orang lain. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik sekali tanggapannya, Kak. Untuk sister villa kalian memang tidak bisa dipungkiri kalau kita mau membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi para khalifah kita di masa lalu itu sangat berbeda jauh. Nah, ini disampaikan dari Ukhti Kakak Ica tadi bahwasanya sebagian masyarakat itu bahwa pemerintah kita ini sudah adil dalam mengambil kebijakan. Tetapi untuk
untuk orang tertentu yang punya pemahaman lebih, untuk yang memang punya pemahaman Islam lebih jauh, sebenarnya pemimpin kita itu belum benar-benar mengambil kebijakan tepat dalam menangani kondisi pandemi saat ini. Nah, di mana ada hal-hal tertentu yang timbul dari ketidakadilan kebijakan pemerintah saat ini. Baik sekali tanggapannya, Kak. Semoga bisa bermanfaat untuk Sister Villa sekalian yang di dalam forum diskusi ini. Nah, kemudian Ana mau lanjut lagi ke Uhti Jafira. Kak, bisa dengar suara? Alhamdulillah dengar Kak. Afwan izin off-kan kamera soalnya jaringannya kurang bagus. Oh iya, baik Kak. Tidak apa-apa Kak. Nah, untuk Uhti Jafira nih, Ana mau tanyakan nih, sebagai generasi muda nih, atau kaum milenials. Nah, bagaimana atau langkah seperti apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi kondisi seperti ini? Mungkin Uhti Zafira memberikan tanggapan, Afwan, gimana tadi pertanyaannya? Soalnya suaranya putus-putus. Iya baik, Ana ulangi. Sebagai generasi muda saat ini atau generasi milenial ini, bagaimana kemudian tanggapan kita untuk menyikapi kebijakan pemerintah saat ini, Ukti. Mohon tanggapannya. Gitu, kiranya didengar ya, Afwan, gimana? Masih putus-putus. Gak dengar jelas pertanyaannya. Masya Allah. Ya, Ana ulangi. Afwan. Sudah bisa dengar, Iya. Iya, tidak apa-apa. Jadi, bagaimana tanggapan dari Ukti Jafira sebagai generasi muda nih, sebagai kaum milenial? Bagaimana Halo? Afwan, nggak ada suara. Moderator nggak ada suaranya, Kak. Halo? Jaringannya mungkin ini nggak ada suara ini. Ana mewakili saya sampaikan. Iya. Jadi pertanyaannya itu tadi tentang bagaimana tanggapan Kak Zafira, khususnya pemuda, generasi muda dalam menyikapi kepemimpinan hari ini. Ya, begitukah Kak Diani? Iya. Alhamdulillah, dengar. Iya, Kak. Ya, Ukti begitu. Oke, langsung saya jawab aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat jadi bagaimana tanggapan kita sebagai generasi muda menyikapi hal ini terkait dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Nah, kalau kita mau kembali lagi ke peran pemuda ya, peran kita sebagai pemuda bahwa pemuda itu adalah agen perubahan, pemuda itu adalah agen of control, pemuda itu adalah penyambung lidah bagi masyarakat. Apabila masyarakat atau umat itu terjadi kayak kita lihat sekarang ini, maka
kita sebagai pemuda itu ya sudah kita lakukan peran kita sebagai agen of control, agen of change, agen perubahan, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemimpin kayak gitu. Jadi bukan hanya peran kita, ya sudah kita di kampus lalu kuliah sampai 4 tahun sudah kita selesai studinya, ya sudah kita langsung bekerja. Tapi di satu sisi itu peran kita sebagai pemuda itu sangat besar, sangat dibutuhkan oleh umat. Apalagi kita masih berada ya dalam akuarium sistem sekuler ini yang bagaimana sangat mencekik kita semua, bukan hanya masyarakat kecil saya, tetapi kita semua memang menjadi korban dalam sistem ini. Nah, jadi bagaimana sih peran kita menanggapi hal-hal ini? Ya, kita sampaikan aspirasi kita bahwa apalagi apa ya, kalau dalam sistem demokrasi kan pasti adanya bebas berpendapat, bisa memberikan pendapat kepada pemimpin. Ya sudah kita memberikan pendapat kita mengenai hal ini. Kalau misalnya kita melihat umat hari ini sedang tertindas, ya sudah kita sampaikan kepada pemerintah hari ini. Tetapi bukan dengan langsung kita pergi ke apa ya, kayak ke istana langsung kayak ke tempatnya presiden, langsung kita bawa golok, kita bawa paranggol, kita bawa senjata benda-benda tajam. Tapi bukan gitu lagi, bukan begitu juga caranya. Tetapi bagaimana kita banyak-banyak mengkaji Islam agar kita sampaikan sampaikan ini loh solusi yang tepat, solusi yang benar untuk mensejahterakan rakyat hari ini. Ayolah kita ganti sistem, jangan lagi kita pakai sistem yang rusak hari ini. Ayo coba kita ganti sistem, pakai sistem Islam kayak gitu. Kalau misalnya kita sampaikan seperti itu, ya sudah menyampaikan peran kita sebagai pemuda. Tetapi hari ini karena di satu sisi juga kita tidak punya kekuasaan, maka kita sebagai pemuda itu juga dicekik kayak gitu. Peran kita sebagai pemuda itu kayak tertindas gitu. Karena di satu sisi hari ini hanya orang-orang yang tertentu, hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan saja yang bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin hari ini. Kayak gitu. Jadi pokoknya hari ini kita sangat sangat tercekik sekali dengan sistem yang buruk hari ini. Jadi peran kita sebagai generasi milenial itu kayak gimana ya, kayak sempit sekali kayak gitu. Kita mau menyampaikan pendapat saja, kita mau mengoreksi pemerintah dengan dengan berikan komentar saja terhadap kepemimpinannya saja yang buruk, kita berikan komentar, bisa-bisa kita dijeret dalam penjara kayak gitu. Jadi hari ini kita tidak diberi ruang oleh pemerintah hari ini untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Jadi ya solusi dan tips dari saya itu jangan kita hanya berdiam saja, tetapi ayolah kita bersatu berpegangan tangan untuk menegakkan sistem Islam kembali di tengah-tengah umat hari ini, agar apa yang kita semua rasakan itu bisa terobati dengan adanya penerapan Islam secara kafah. Insya Allah dengan penerapan Islam secara kafah ini akan kita rasakan kesejahteraan dari mulai sistem pendidikan kita, sistem kesehatan maupun ekonomi kita itu akan kita dapat kesejahteraan secara totalitas kayak gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesalahan teknis pada jaringan, jadi mungkin suara saya agak tidak kesampaikan secara jelas pada teman-teman. Insya Allah nanti akan disimpulkan dari moderator. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, jazakillah khairan, Ukhti Zahira. Penyampaian dan tanggapannya sangat baik. Jadi yang bisa Anda simpulkan dari tanggapan Kak Zafira mengenai bagaimana
sikap kita sebagai generasi Muslim, generasi millennials untuk menyikapi kondisi saat ini. Nah, kita sebagai pemuda atau sebagai seorang mahasiswa, anak muda, agen perubahan, jangan berdiam diri. Sebaiknya kita harus sama-sama saling rangkul untuk berembuk, untuk kemudian mengkaji Islam lebih dalam, untuk mengaitkan kondisi sekarang ini dengan sistem yang seharusnya ditindaklanjuti. Nah, kemudian kita adalah mahasiswa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan-keluhan dari masyarakat dan dengan penuh harapan bahwa akan didengar oleh pemerintah. Nah, satu yang kita harus tahu bahwasanya jangan berdiam diri, ayo terus berusaha untuk sama-sama meneguhkan kembali sistem yang baru, sistem yang Masya Allah luar biasa, sistem khilafah yang semoga harapan kita semua itu suatu saat nanti berdiri dengan teguhnya dengan kesejahteraan yang penuh kenyamanan, terutama keadilan rakyat, keamanan umat muslim saat ini. Nah, Masya Allah, Ana mau sapa dulu ini peserta Sister Villa sekalian. Apakah masih mendengar suara saya? Alhamdulillah, syukur. Kak. Untuk Uhti Yuli Salama. Masih mendengar suara saya, Uhti? Ya, Nana. Ya, jazakillah, Kak. Uhti Yuli. Uhti Sartika Sari. Jaringannya Uhti. Masya Allah. Ya, baik. Apa masih ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan dari Sister Villa sekalian? Uhti Yuli Salam, apakah mau menyampaikan tanggapan Uhti mengenai kondisi umat ini? Uhti Yuli, apakah mendengar suara saya? Ada yang bertanya di live chat. Ada yang mau bertanya, Kak? Iya, baik. Bentar. Ana baca pertanyaannya dari Uhti Anti Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sikap seharusnya yang dilakukan sebagai seorang pemimpin di masa pandemi ini? Nah, Masya Allah, ini pertanyaan dari Uhti Anti Zahra. Afwan Uhti, mungkin ini pertanyaannya nyambung sekali dengan pertanyaan Ana pertama kali yang sudah yang coba jawab lagi. Jadi sikap seharusnya seorang pemimpin dalam menanggulangi pandemi saat ini adalah sama-sama kita membaca, sama-sama kita mengkaji bahwasannya salah satunya itu adalah mengikuti contoh, mengikuti tauladan yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita, para khalifah kita di masa lalu, yakni kebijakan dengan sebenar-benarnya sesuai yang sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, yaitu terutama melihat kepada rakyat, di mana jangan
melihat kepada satu sisi saja bahwa membagikan bantuan, memberikan ini kepada orang-orang tertentu, tetapi di lain sisi masih banyak masyarakat yang tumpang tindih, masih banyak masyarakat yang merasa tertindas atas ketidakadilan yang pemerintah bijaki begitu. Nah, kalau kita mau ambil pelajaran dari Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau langsung melihat yang bagaimana sudah dijelaskan oleh Ukti Kakak Ica tadi. Beliau langsung melihat kondisi masyarakatnya, kondisi umatnya pada saat itu. Nah, bahkan beliau langsung membijaki dengan memberikan seluruh makanan, memberikan seluruh uang. Nah, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa kekhawatiran, bahkan beliau sendiri tidak peduli untuk hanya mengisap-isap minyak atau hanya meminum cuka demi kepentingan rakyatnya. Masya Allah. Sebagai seorang pemimpin tentu kita harus berkaca, dan di balik itu ada sistem yang mempengaruhi kita. Bahwasanya pada akhirnya sistem Islamlah yang menjadi solusi dari permasalahan kondisi kita saat ini, sehingga dari seorang pemimpin itu akan mengambil kebijakan atau akan bertindak sesuai dengan aturan-aturan Islam atau hukum-hukum Islam yang sudah ditetapkan, sehingga kenyamanan atau kesejahteraan itu dirasakan pula oleh rakyat atau kaum yang umat yang dipimpinnya tersebut. Mungkin begitu. Uhti, Afwan kalau suara Ana kurang terdengar karena jaringan. Mungkin penyampaian terakhir bisa disampaikan, bisa disimpulkan oleh Kakak Syifa. Kepada Kakak, Ana persilahkan. Halo, Kak. Afwan, bagaimana untuk Sister Villa sekalian? Apakah ada lagi yang mau ingin ditambahkan? Silahkan. Kepada Kakak Ica, apakah masih mau menanggapi, Kak? Kalau menurut saya mungkin sudah cukup yang tadi disampaikan oleh Uhti Villa, bahwa ya generasi yang seperti ini, kalau untuk generasi kita, kalau untuk sekarang kita mau bikin apa? Jadi tidak, tapi kalau kita tetap berjuang, tetap berdoa agar insya Allah 2022 lah, semoga khilafah akan tegak di Indonesia. Itu saja. Karena untuk sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita lihat saja ulama-ulama kita sudah ditindas, ulama-ulama kita ditangkap, gara-gara hanya bicara patah dua patah, akhirnya ditangkap. Dan tidak ada alasan yang syar'i bahwa mereka harus dihukum. Contoh kita lihat, ada pemimpin kita yang datang ke Indonesia, terus dizarahi tanpa diminta bayar. Itu pun ditangkap bahwa dia sudah melanggar protokol kesehatan. Padahal kalau kita mau lihat sekarang, pemerintah sekarang, mereka malah pesta, tidak memakai protokol kesehatan itu sudah tidak dipakai, tapi masa. Nah, siapa yang suruh, siapa yang bayar kan? Orang itu datang sendiri karena mereka senang, mereka bangga, karena mereka yakin bahwa orang-orang ini seperti kiai kita atau ustadz kita yang datang dari luar negeri ke Indonesia,
Ya mereka bangga, makanya mereka itu pengen berkumpul bersama mereka nanti ketika di akhirat. Maka mereka menzarahi, tapi mereka ditangkap. Makanya kalau untuk sekarang, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa hanya kita berjuang, kita menyampaikan tentang kebenaran buat pemuda, karena kita tahu bahwa pemuda adalah agent of change. Jadi pemuda masih ada di pundak pemuda itu beban yang sangat besar. Jadi jangan bosan-bosanlah untuk kita memperjuangkan tentang kebenaran ini. Mungkin itu saja, dan yang sudah disampaikan oleh Uhti tadi saya rasa sudah cukup. Mungkin dari Uhti Filah yang lain, Uhti Zahira mungkin. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Jadi yang bisa Ana simpulkan di sini adalah masih ada satu cara yang kalau dilihat dari generasi muda atau agent of change, kita bisa untuk terus membangun atau merangkul para generasi muda ini untuk tetap mengkaji Islam, untuk tetap semangat berdoa, kemudian berusaha untuk tegaknya khilafah Islamiyah yang sudah kita nanti-nantikan. Nah, karena di pundak para generasi muda inilah terdapat harapan-harapan, terdapat kemudian mimpi besar yang sudah kita harapkan, karena suatu saat akan berganti, insya Allah akan berganti lagi, dan insya Allah akan sesuai dengan keinginan semua umat muslim yang ada di seluruh dunia ini. Nah, bagaimana untuk peserta, untuk Sister Villa, Uhti Yuli, apakah masih ada tanggapan Uhti mengenai diskusi malam ini? Halo Ukti, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Ukti, saya kasih lagi. Apa ya? Ya, alhamdulillah, terima kasih Ukti Nano. Apa yang ingin saya sampaikan juga sudah disampaikan kepada kakak-kakak. Ukti-ukti. Memang apa ya? Menurut saya pemerintah saat ini dia cukup apa ya? Dia cukup seperti boneka yang oleh satu organisasinya. Gimana ya? Karena karena jabatan, akhirnya mereka melupakan tanggung jawab mereka yang sudah disumpahi. Seperti vonis pada korupsi, yang korupsi apa? Awalnya kan ada tuh yang salah satu di stasiun TV, pemerintah ada satu KPK, beliau berkata kalau ada COVID, yang korupsi COVID akan dihukum, tapi nyatanya tidak dihukum, tapi beliau hanya divonis 2 tahun penjara, denda 500 juta. Sedangkan rakyat di luar sana kelaparan. Terus dengan cara dengan cara COVID ini nanti COVID juga ada beberapa 176.000 pekerja dari pekerja Indonesia dipulangkan di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sekarang sedang di masa yang sulit, tapi ditambah lagi dengan para pekerja dari luar. Jadi pemerintah juga mengizinkan kapal-kapal Cina berlenggak-lenggok di lautan-lautannya. Jadi menurut saya pemerintah masih jauh dari kata dari
masih jauh dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang ingin saya tanggapi juga bahwa maaf sebelumnya kalau saya gugup. Saya ingin gimana yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Yang ingin saya tanggapi bagaimana kalau pemimpin itu harus buat forum terbuka. Harus buat forum terbuka terhadap orang-orang fokusnya pada mahasiswa dan orang-orang yang demo-demo. Karena demo ya harusnya mereka buat forum terbuka, terus menjelaskan secara baik-baik, terus kemudian bukakan kembali forum-forum sekolah. Tidak boleh lagi adanya online karena menurut saya yang kita butuhkan sekarang ini pendidikan untuk melawan COVID-19. Yang kita butuh ikal bakal yang cerdas untuk melawan COVID. Tapi kalau menurut saya dengan cara online, kebanyakan banyak yang malas untuk belajar. Terus tetap tegas dengan orang asing, tetap menjadi pemimpin yang tegas terhadap orang-orang asing. Fokus pada masyarakat di dalam. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kasih. Masya Allah. Luar biasa Uhti atas penyampaiannya. Langsung digali dari akar-akarnya Uhti. Masya Allah. Iya baik. Di sini sebelum Ana alihkan kepada Kak Syifa yang insya Allah juga akan memberikan kesimpulan dari pembahasan ini. Kalau untuk responnya terhadap warga negara asing itu Uhti Yuli itu sebagian dari kerjasama juga Uhti, yaitu bisnis. Nah, di mana masih ada ketergantungan di situ. Jadi kerjasama itu belum bisa sepenuhnya ditolak. Namun di samping itu ada keperluan-keperluan khusus yang sebenarnya bisa untuk membayar dan bisa untuk sedikit memperingan. Nah, mungkin di balik itu, kalau kita mau bahas lagi akan sangat panjang. Jadi masih berlakunya bisnis di situ tanpa, nah ini yang mesti kita pecahkan tanpa memperhatikan pengaruh kepada masyarakat di dalam negeri sendiri, begitu Uhti, karena awal permasalahannya itu memang sudah memuncak. Jadi kalau ditambah dengan kondisi seperti ini malah lebih rumit lagi, begitu Uhti. Nah, kalau untuk kebijakan pembukaan sekolah semuanya dibuat offline agar siswa dan mahasiswa lebih mengetahui tentang ilmu pencegahan COVID, apa itu COVID dan lain-lain. Saya kira bukan hanya di bagian ekonomi, tetapi pemerintah kita ini belum berhasil di berbagai aspek, baik itu di bagian pendidikan, di bagian ekonomi, di bagian keagamaan, belum sepenuhnya berhasil dalam menangani permasalahan ini. Nah, makanya dalam tanggapan malam ini secara umum kita semua belum setuju atau belum melihat kebijakan total dari pemerintah kita yang menyikapi kondisi yang terjadi saat ini. Nah, begitu Uhti, jazakillah khairan atas tanggapan dan penyampaiannya, Masya Allah, semoga jadi pembelajaran juga. Nah, untuk itu, Ana serahkan kepada Kak Syifa untuk memberikan simpulan atau menambahkan. Silakan untuk Kak Syifa. Kayaknya ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya.
Masya Allah. Di room chat ya, Kak? Seng. Di ini di penyampaian langsung kayaknya. De Sunaria. Oh iya, baik. Kepada Masya Allah. Sunaria, Ana persilakan. Langsung saja, Uti. Iya, Kak. Ya, jazakillahu khairan atas kesempatannya. Masya Allah, tahu sekali khairan. Saya sempat kecewa tadi dipersilahkan, ternyata Masya Allah ada yang mendengarkan suara kecil kami. Ya cukup pemerintah yang tidak mendengarkan kami ya, ternyata Masya Allah di sini didengarkan. Bisa didengarkan suara saya, Kak? Afwan. Bisa sangat jelas. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya hanya ingin bertanya, Kak, setelah mendengarkan berbagai macam ulasan dari kakak-kakak yang tadi, mulai dari tanggapan, kemudian spekulasi yang dikeluarkan untuk para pemerintah, Masya Allah. Saja, siapa sih anak bangsa yang tidak risau, yang tidak sedih, yang tidak kecewa dengan pemimpinnya yang memang tidak melakukan kepemimpinannya dengan baik dan benar. Kemudian tidak berkaca kepada pemimpin yang memang contohnya itu Masya Allah baik jika diikuti dan juga akan sangat baik diterapkan gitu. Jadi singkat saja yang saya ingin tanyakan tuh, Kak, setelah tadi sudah diulas begitu. Tentu kalau kita ketahui bahwa untuk berbicara langsung kepada pemerintah itu tentu saja tidak mungkin ya, karena selain kita rakyat kecil, selain para mahasiswa juga mungkin sekarang ditutup aksesnya untuk kepada pemerintah, aspirasi yang tidak didengar, kemudian banyak sekali kepentingan kelompok yang memang dinomorsatukan gitu, Kak. Jadi yang ingin saya tanya atau yang ingin saya minta pendapat dari kakak-kakak sekalian, bagaimana cara menguatkan hati-hati kita para pendakwah muda yang memang ingin berpegang teguh untuk tetap memperjuangkan, untuk tetap berdiri dan istiqomah berkuar-kuar untuk tegaknya Islam kafah, untuk tegaknya khilafah, untuk menjawab dari segala problem yang memang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Mungkin dari kakak-kakak sekian, mohon penjelasan. Masya Allah. Sebelumnya Afwan Jidan Uhi Wasunya, karena suaranya tidak terdengar karena kendala jaringan juga. Masya Allah, pertanyaan atau tanggapannya luar biasa. Sebelum itu, Ana mau tanyakan ke forum apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari Uhti Wasunaria. Untuk Sister Villa sekalian. Apakah suara Ana terdengar? Dengar jelas, Uk. Iya, baik. Bagaimana Uhti Zahira, apakah bisa menanggapi pertanyaan dari Uhti Wasunaria? Masya Allah, ini nama kontaknya sudah, nama pesertanya sudah diganti lagi. Jadi perwakilan pertanyaan dari Uhti Nazma dan Wasunaria. Ana persilahkan. Apa sih ya, nanti bisa ditambahkan oleh ukti-ukti yang lain ya. Jadi Ana sampaikan singkat saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana sih lebih kepada pemuda ya. Jadi bagaimana pemuda, kontribusi pemuda untuk terutama melihat kondisi hari ini, terus untuk mau menyampaikan Islam ke para pemimpin. Nah, karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor kendala saat ini juga jaringan, kemudian ditutup akses, banyak akses yang tidak bisa menghalangi kita untuk sampai menyampaikan Islam kepada mereka. Memang kalau ada salah satu pemikir itu tokoh intelektual Barat, itu dia mengatakan bahwa pengaruh sentimen publik itu sangatlah luar biasa dibanding dengan pembuat hukum. Nah, jadi ketika sebenarnya dalam pesan ini sebagai kaum muslim itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata sentimen publik atau opini itu sangat berpengaruh, dia punya pengaruh besar. Jadi jangan menganggap bahwa kalau bicara dengan satu lisan, satu orang ke satu orang itu tidak punya pengaruh, jangan. Jadi Ana pernah dengar satu ulama katakan bahwa ada orang yang menyampaikan satu peluru itu bisa menembus satu kepala, tetapi satu opini itu bisa menembus ribuan kepala. Jadi yang pertama perlu kita sadari bahwa walaupun penyampaian kita itu menurut perhitungan kita itu tidak akan sampai ke sana, itu menurut perhitungan kita. Jadi lebih kepada jangan membawa pakai perasaan, karena hati ini kan sesuatu yang bolak-balik. Jadi dia tidak konsisten. Bisa juga bisikan-bisikan seperti itu bisa jadi dari iblis atau sebagainya. Itu kan supaya meredam semangat kita untuk menyampaikan Islam. Jadi sampaikan, karena mengingat bahwa dakwah itu kan dia punya pahala, reward yang Allah berikan itu sangatlah besar. Gitu. Terus kemudian apalagi ya? Tentang keutamaan orang-orang yang menolong agama Allah itu kan sangatlah luar biasa. Dan Rasul sampaikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh kita tidak kita jalankan, terus kita jalankan. Nah, bisa jadi dari satu lisan ke lisan yang lain dia terbawa-bawa, kemudian membuat tulisan-tulisan di Facebook itu bisa jadi dari opini itu bisa sampai kepada para pemimpin. Nah, terserah untuk pemimpinnya itu mau ambilkah, mau tidak ambilkah, itu terserah. Yang penting kita sudah berusaha menyampaikan. Dan tidak hanya itu, boleh jadi memang kalau pemimpin tidak mau ikut ya sudah. Siapa tahu orang-orang yang di sekitar kita itu mau ikut sama dengan kita begitu. Nah, itu kan luar biasa pahalanya. Terus ada lagi apa tadi ya? Yang mungkin Anas yang sempat dengar terkait apa lagi? Terkait ini Kak, kalau misalkan pasti kan dalam proses berdakwah, dalam proses untuk menyuarakan Islam itu pasti kan ada rintangan-rintangannya tuh Kak. Nah, apalagi katong di masa-masa muda ini kan pastinya kan cepat baper lah begitu. Bagaimana cara menguatkan hati-hati kita begitu para pemuda untuk tetap beristiqomah, untuk tetap berjalan di atas jalan-jalan dakwahnya Allah begitu. Maksudnya tetap menyuarakan, oh iya agamanya Allah ini begini, kemudian jika diterapkan Masya Allah gitu. Gitu Kak, itu saja. Oke, bismillah. Jadi memang kalau ujian namanya orang yang menempuh jalan Rasul, izin ya Kak Nurliani, izin awal semua nanti baru ditambahkan oleh yang lain. Oke, Ya, jadi silakan jalan yang kita pilih hari ini, jalan dakwah. Jadi terutama orang yang mengikuti fikroh, ide, cara penyampaian itu mengikuti Rasul. Kemudian metodenya itu juga jelas, metodenya itu mendirikan kekhilafan sistem pemerintahan Islam. Yang dimana sistem pemerintahan Islam ini dia yang mampu untuk
tadi menjadikan kepemimpinan itu kepemimpinan terbaik yang kepemimpinannya itu sebagai riayah su'un ma'al ummah, itu kan mengurus kepentingan umat, tidak membiarkan umat sembarangan gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang dia khususnya pemuda, karena pemuda itu kan dia punya power ya, strong, kekuatan itu lebih dahsyat dibandingkan dengan tua-tua. Jadi memang karena potensi kita banyak, pemuda banyak, kalau kita sudah mendedikasikan diri kepada jalan dakwah yang sesuai dengan fikroh, sesuai dengan thoriqohnya Rasul, ya tidak pernah tidak pernah sepi daripada ujian, tidak pernah sepi daripada jalan yang terjal, tidak pernah sepi daripada kerikil-kerikil kecil, itu tidak pernah sepi. Jalan dakwah itu tidak pernah sepi dari hal-hal semacam itu. Nah, jadi ini sudah kayak sunatullah gitu ya, sunatullah bagi kita. Nah, tinggal kitanya saja bagaimana menyikapi ini. Apakah kita akan terus mengikuti sebagaimana Rasul, di mana ketika mendapat tantangan itu kan para sahabat Rasul itu tidak melemah. Jadi semakin banyak tantangan, semakin kuat fight begitu, semakin strong untuk menyampaikan Islam itu sampai Islam itu tegak di Madinah. Itu kan kalau dari awal-awal kalau para sahabat kan mundur, Bilal bin Rabah mundur, kemudian Abdullah bin Mas'ud mundur, tidak berhenti untuk menyampaikan Islam, fokus untuk mempersolehkan diri sendiri. Asma tidak mau membantu Rasul dan Abu Bakar mempersiapkan bekal untuk hijrah, kemudian para sahabat Ali, Ummu Khadijah semuanya berhenti, ya bisa-bisa Islam itu tidak sebar sampai hari ini. Jadi mau untuk strong, kita fight untuk istiqomah, terutama istiqomah untuk menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah. Salah satunya kalau menurut Ana sih kaji Islam yang benar-benar Islam kafah. Jadi Islam yang tidak fokus hanya membahas soal akhlak, tidak fokus hanya ibadah-ibadah nafilah, itu tidak hanya fokus mengenai itu, dakwahnya tidak hanya fokus ke situ, karena memang kita lihat perubahan yang besar yang Rasul lakukan sampai Islam itu masuk ke Nusantara, itu kan, itu tidak hanya, kalau kita buka sejarah, itu tidak hanya soal masalah akhlak, kalau dengan akhlak tidak mungkin sampai ke Islam, itu tidak sampai ke sini. Jadi kalau mau lihat di Islam itu masuk sampai ke di Aceh. Aceh itu kan melalui jalur politik, jalur perdagangan, ekonomi, strategis yang dipelajari di sana. Itu bukan hanya dakwah, persoalan dakwah akhlak, tidak. Dan Rasul itu mengajarkan itu. Nah, untuk tips istiqomah tadi kita bergabung dengan kelompok-kelompok yang memang ya tidak hanya soal itu, fokus ke situ saja, karena memang Islam ini kan bukan membahas itu. Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, di situ kalau pakai kata iman, kalau nanti putar ceramah Ustadz Adi itu bagaimana kalau sudah ayat Allah sudah menyangkut dengan masalah persoalan iman ini. Jadi kalau persoalan iman ini ya masalah bukan main-main gitu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi orang-orang beriman Allah suruh masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Tidak pakai pilih-pilih. Jadi berdakwah itu jangan hanya sepangkal-sepangkal yang diambil. Islam akhlak doang, maksudnya masalah akhlak doang diambil, tetapi yang lain-lain itu dicampakkan, ditinggalkan karena menganggap tidak penting. Gitu. Nah, bergabung teman-teman, karena tips istiqomah, salah satu kita istiqomah, pertama kita punya ilmu, punya jamaah, punya kelompok yang senantiasa sama-sama dengan kita, yang senantiasa saling mengingatkan untuk salah satunya punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk mengembalikan kehidupan Islam gitu. Jadi susah kalau misalnya di kelompok kita sama-sama dengan jamaah, tetapi ya teman-teman kita ini beda perjuangan begitu. Itu kan lebih susah nanti. Karena maksudnya nanti kita sendiri yang fight sendiri, berjuang sendiri. Sementara teman-teman yang lain kan pertentangan banyak, kan susah. Maksudnya mau jadi tim yang solid kan susah gitu. Kalau di dalam saja ada bermasalah, bagaimana kalau mau terjun keluar gitu kan?
itu setengah mati. Nanti katong kerja double gitu. Jadi bergabung dengan teman-teman yang punya satu pemikiran dengan kita, satu tujuan dengan kita, gitu. Supaya jalannya itu ya bisa lah. Kalau dapat tantangan kan masih ini toh ada filter begitu. Oke, mungkin yang lain mau ditambahkan, silahkan Kak. Ya, Ana kembali dulu kepada moderator. Ke moderator, Kanuliani, Ana kembalikan. Kayaknya jaringan bermasalah, Kak, apa ini? Assalamualaikum, Kak. Suara bagus ini. Afwan Kak, tadi Ana sempat, iya Kak ya, Afwan Kak, tadi Ana sempat live karena tiba-tiba keluar sendiri Kak. Afwan. Oh iya, Ana kembalikan ini. Iya Uhti. Masya Allah, sebelum Ana tadi live dari Zoom, tiba-tiba Ana sempat mendengar dan menyimak penjelasan dari Uhti Zahira. Menurut Ana sudah cukup menjawab pertanyaan atau tanggapan yang diberikan oleh Uhti tadi. Bagaimana Uhti? Apakah masih ada tanggapan atau tambahan, Tidak ada, Kak. Iya baik, jazakillah khairan untuk Uhti yang telah memberikan tanggapan, untuk Uhti yang telah menanggapi atau menjawab juga. Jadi Ana mau menanyakan kepada Kak Syifa, bagaimana Kak untuk tanggapannya? Halo Kak. Afwan Kak, Ana kurang dengar jelas. Kakak Ica mau menambahkan, silakan. Iya, sebelumnya Siva belum masuk kali ya, atau belum ada suara. Dek Siva. Sudah masuk. Iya silahkan sudah, tapi mungkin jaringan. Mau menambahkan sedikit tentang bagaimana kita dari awal-awalnya mengikuti perjuangan ini. Karena kalau Ana dengan Siva itu sejak Siva masih SMP, Ana sudah jadi mahasiswa. Jadi kalau saya kagum dengan Ukti Siva atau adik Siva lah, kagum karena sampai dihukum di sekolah gara-gara lebih istiqomah dalam memperjuangkan Islam. Sampai kita semua tuh ikut terharu, menangis kadang-kadang. Siva sama Nazwah itu saya ikut dengan mereka, saya mahasiswa semester 4, mereka masih SMP. Tapi perjuangan mereka sampai detik ini, saya pribadi bangga sama mereka. Dengan kita sama-sama yang merubah saya, menjadi orang yang lebih baik, ya karena Allah Maha membolak-balikan hati, dan perjuangan itu pokoknya banyak kerikil-kerikil tajam, sampai bertentangan dengan keluarga, dengan teman-teman di kampus, karena melihat kondisi kita yang berubah. Makanya saya bangga. Terus sama semoga Umi diterima di sisi Allah, Umi Ulia, dia yang merubah. Umi Fadil. Cuman saya sempat stuck ketika skripsi. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang karena sudah menikahnya sama Ikhwan juga. Cuman hidupnya di pulau terpencil, jadi jarang mengikuti kajian-kajian. Jadi saya bersyukurlah
ternyata ada yang menyapa saya di Facebook. Sifah menyapa, Kak ikut yuk kajian. Alhamdulillah. Dulu sempat stuck, tapi ide-ide khilafah. Saya kalau ngajar, alhamdulillah ngajarnya di Alia, jadi masih bisa membina pemahaman-pemahaman remaja menjadi remaja yang lebih baik. Dan perjuangan kita ini memang butuh keistiqomahan, karena banyak tantangan yang kita hadapi. Tidak segampang membelahkan telapak tangan. Apalagi yang kita bicara di sini adalah tentang khilafah dan syariah. Itu yang menjadi tantangan. Kenapa sampai sekarang saja agama mau dihapus, yang mau dibelajar hanya akhlak. Sementara kita butuh agama, akhlak tidak. Nah, saya sendiri belajar di salah satu sekolah swasta Alia, itu malah tauhid itu hilang. Kalau tentang akidah akhlak, tetapi masalah tentang tauhid itu hilang, tidak ada di babnya. Makanya saya tidak memakai buku yang baru, saya makainya buku yang lama. Jadi kesimpulan saya di sini, kita jadi Anda masih muda, umur Anda masih jadi masih bisa untuk memperjuangkan, apalagi kita dari awal-awalnya itu semangat giroh kita itu pokoknya pantang menyerah lah. Kadang-kadang kita dibully orang, kita dibully teman, kalau kita tidak mampu, jangan bilang tidak mampu. Serahkan semua pada Allah saja, bahwa Allah yang maha membolak-balikan hati. Berdoa saja agar orang itu dia menjadi yang terbaik. Semoga dia menjadi orang-orang yang nanti akan bergabung bersama kita. Dan kalau kita menjadi seorang pendakwah, tidak gampang, yang penting kita istiqomah. Itu saja. Yang penting istiqomah dalam menerapkan sistem Islam. Dan tujuan kita hanya satu, yaitu mengembalikan kehidupan Islam. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Tabarakallah, Ukti Kakak Ica. Sudah membawa untuk berapa hebatnya perjuangan Kakak Ica bersama Kak Syifa dan mungkin teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Masya Allah. Terima kasih juga Kak Jazakillah sudah membagikan kisah luar biasanya kepada kami anak-anak muda. Mohon doanya semoga tetap istiqomah, semoga bisa mengikuti jejak dari ukti kakak-kakak kami yang luar biasa ini. Syukron Kak untuk penyampaiannya. Ana beralih ke Kak Syifa untuk memberikan tanggapan Kak. Tafadholi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya saya matikan kamera karena saya lagi merekam. Oke, alhamdulillah ya. Kita hari ini membahas terkait dengan keteladanan pemimpin di masa sulit. Nah, keteladanan seperti apa sih yang kita dapatkan di masa sulit, masa pandemi hari ini? Ya, kemarin itu kan sempat viral ya kalau kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Kade ya. Jadi kita ikut berterima kasih kepada Mbak Kade yang karena sudah membuka kartu yang selama ini yang kita tidak tahu. Wow, seperti itu fantastisnya gaji para pejabat kita. Nah, yang dilansir oleh berita1.com yang kemarin yang sempat saya lihat ya, Jokowi atau Pak Jokowi itu harta kekayaannya selama masa pandemi ini ya, luar biasa ya, naiknya 8,9 miliar ya, setahun terakhir ini ya. Apalagi ya, ada yang namanya Menteri Keuangan ya, kita tahu Sri Mulyani ya, naik 5,7 miliar, sementara yang lainnya pun naik, ikutan naik. Bahkan ada yang mencengangkan, ada yang baru menjabat 9 bulan, itu sudah naik 10 miliar. Itu dipertanyakan dari mana dana itu berasal kayak gitu. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Nah,
eh, karena kita melihat hari ini kondisi rakyat yang sangat sulit ya. Maksudnya kan coba deh maksudnya mikir deh, maksudnya Umar bin Khattab saja maksudnya ada tidak yang bisa mengungkapkan kata-kata itu selain itu keluar dari seorang pemimpin yang lahir dari sistem yang baik ya. Umar bin Khattab bilang dalam buletin Kafah yang tadi sudah dibaca, alangkah buruknya aku ini. Aku ini kan artinya pemimpin, maksudnya alangkah buruknya aku ini sebagai pemimpin jika aku memakan bagian yang baik lalu aku memberi rakyat makanan sisanya. Kayak gitu. Nah, kita bukan makanan sisa lagi yang didapat. Nah, kita itu kayak ya mau dianggap rakyat tidak pula dikatakan rakyat ya. Karena rakyat itu kan seharusnya itu kan harus dilayani kayak gitu. Nah, itu sejatinya pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Itu yang dinamakan makna pemimpin, tapi itu tidak kita dapatkan di kondisi hari ini. Nah, kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, ketahuilah ya bahwa hari ini kan kalau kita belajar ya, demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat dan ke rakyat. Nah, kayak gitu. Tapi kenyataannya di balik ini ada permainan eh, oligarki ya, oligarki yang berkuasa ya, atau orang-orang yang memiliki modal ya, konglomerat. Jadi versi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu hanyalah sebuah isapan jempol kayak gitu. Yang ada adalah dari konglomerat untuk konglomerat dan oleh konglomerat. Itu yang terjadi, fakta hari ini yang terjadi. Nah, maka keteladanan apa yang bisa kita dapatkan di masa sulit hari ini? Keteladanan yang memang tidak seharusnya ya kita hadapi sebagai seorang pemimpin itu yang seharusnya yang dicontohkan kan teladan sebaik-baiknya itu adalah Rasulullah dan para sahabat dan para Amirul Mukminin yang terdahulu. Ya dulu kan sempat viral nih ya yang dikatakan bahwa kita sudahlah punya sosok seperti kita sudah punya sosok khalifah loh seperti Umar bin Khattab kayak gitu kan. Itu kan sempat viral yaitu Pak Jokowi yaitu mewariskan sosok seperti itu tapi kenyataannya tidak demikian kayak gitu. Nah, ini yang miris. Nah, kenapa semua ini bisa terjadi ya? Karena ketidakamaнаhan ya kan penguasa kita hari ini ya. Bayangkan masing-masing pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, pertanggungjawaban ulil amri ya, pemimpin itu sangat besar, tapi tidak ada rasa kesadaran akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu tidak ada kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Artinya demokrasi itu kan punya kerja hari itu adalah maksudnya sistem demokrasi itu dia akan merusak pribadi orang itu sendiri ketika dia memimpin. Itu yang terjadi hari ini. Alhasil yang kita dapatkan memang kondisi hari ini tidak selayaknya pemimpin itu seperti ini. Pemimpin yang amanah itu kan dia menunaikan tugas riayah. Tugas riayah itu kan dia harus menjamin ya kebutuhan pokok ya sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga. Bukan hanya itu, ya dia harus menjamin pendidikan, kesehatan dan keamanan. Tapi apa yang kita dapat hari ini ya? Kalau kita mahasiswa ya, kita sudah kuliahnya online, jaringannya kurang bagus ya, ditambah lagi harus bayar uang semester. Ya, sungguh menyedihkan ya kayak gitu kan kalau mau dibilang apalagi hari ini ditambah lagi orang tua kita yang di masa pandemi ini dibatasi ya kan penghasilannya karena memang harus PPKM kayak gitu kan. Ya tidak karuan kayak gitu. Di segala lini ya memang kita diserang kayak gitu karena memang ini adalah hasil dari diberlakukannya sistem sekuler hari ini ya yang banyak melahirkan para pemimpin yang jelas itu dicela oleh Rasulullah ya. Para pemimpin yang dicela oleh Rasulullah itu bukan hanya pemimpin ya kan, pemimpin antara pemimpin dan rakyat tidak saling mencintai. Ini yang terjadi hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai generasi atau sebagai milenial? Tentunya yang harus kita lakukan ya kan ya hanya itu, hanya menyampaikan ya dakwah. Jadi jangan pandang remeh kekuatan dakwah. Dakwah itu kan bisa merubah pemikiran manusia hari ini karena pemikiran ini sejatinya
yang menjadikan kita seperti ini karena kita sudah lama didinamobokan dengan sistem sekuler hari ini, yang membuat kita itu terlena, yang membuat kita itu lupa bahwa kita punya peran besar di sini, yaitu untuk mengajak yang lainnya ya kan, untuk sama-sama mari kita merangkul untuk, menginginkan sebuah perubahan. Kita tidak ingin di kondisi hari ini lagi, kita sudah muak, mendapatkan kondisi hari ini lagi. Kita sudah dihimpit dengan segala lini kehidupan yang sulit hari ini ya. Coba deh, tengok, orang tua kita bagaimana susahnya orang tua kita, mencari atau meraih jangankan untuk membayar pendidikan kita, untuk makan saja itu sangat sulit, kayak gitu ya. Maka dari sini kan kita harus, punya rasa kepedulian kan, maka rasa kepedulian itu tidak akan bisa ada kecuali jika kita benar-benar ingin mengkaji lagi lebih dalam Islam, lebih, semangat lagi dalam memahami hakikat sebenarnya yang terjadi hari ini itu apa, dan menganalisa sebenarnya seperti apa yang terjadi hari ini dan apa yang harus kita lakukan hari ini, maka itu hanya bisa didapatkan di forum-forum diskusi seperti ini. Nah, jadi jangan pernah bosan-bosan dalam menghadiri diskusi kita hari ini, ya untuk sama-sama kita mencari tahu dan kita mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya seperti ini yang terjadi, ya kan. Sebenarnya ini yang menjadi pangkal persoalan ini karena masih diberlakukannya sistem sekuler kapitalis yang dimana yang diuntungkan itu bukan rakyat, rakyat hanya buntung. Yang untung itu ya para konglomerat sampai kapanpun ya tidak ada solusi lain selain kita kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah, fitrah kita sebagai manusia, sebagai aturan yang memang benar-benar memanusiakan manusia itu sendiri, kayak gitu ya. Nah, mungkin singkatnya seperti itu, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusi di forum-forum yang lebih kecil lagi, yaitu kajian khusus kayak gitu. Insya Allah nanti para panitia ini bisa mengontak teman-teman yang lain. Nah, saya kembalikan ke moderator ya. Iya baik Kak, jazakillah khairan atas tanggapannya Kak. Karena mengingat waktu juga, di sini Ana langsung saja simpulkan dari tanggapan yang sudah diberikan oleh Sister Villa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat Ana simpulkan dari diskusi kafa kita malam ini, yakni keteladanan pemimpin di masa yang sulit. Itu adalah yang pertama, sebagai seorang pemimpin harusnya lebih menjamin dan meriayah rakyat yang dipimpinnya tersebut dengan kembali kepada masa pemerintahan khalifah kita, dengan kembali kepada aturan Islam, karena hanya itulah solusi dari kondisi kita hari ini. Nah, kemudian teruntuk generasi milenial, teruntuk kaum muda, teruslah melakukan perjuangan dakwah ini karena dakwalah yang bisa membawa perubahan. Nah, terus memahami dan terus menganalisis dan mengkaji permasalahan-permasalahan ini, kemudian mengkaitkannya dengan sistem Islam sehingga diperolehlah solusi yang tepat. Kemudian ada juga tips istiqomah dari Sister Villa kita, yakni terus bergabung dalam majelis ilmu, terus mencari dan merangkul teman-teman untuk sama-sama memperjuangkan tegaknya kembali sistem khilafah ini. Kemudian hanya kepada sistem dan aturan Islamlah kita akan kembali yang bisa memberikan solusi di atas semua permasalahan ini, karena hanya dengan mengikuti aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan diperoleh kehidupan yang selama ini kita impikan. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa Ana sampaikan.
Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya dan saling membagikan ilmu. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakillah khairan kepada Sister Villa yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga setiap perjuangan untuk melakukan dakwah dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ana kembalikan kepada